Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction salah satu video yang sangat menarik, di mana ada suatu video yang menayangkan Gus Baha tertunduk diam dinasehati oleh seorang kiai mengenai seorang ulama atau habaib yang radikal, katanya intoleran dan lain sebagainya. Sehingga tidak berhenti di situ saja, Gus Baha juga dinasehati untuk melanjutkan perjuangan membela para ulama yang dianggap radikal dan intoleran. Baik, mari kita langsung reaction seperti apa videonya, dan nanti kita akan lihat seperti apa ekspresi dari Gus Baha ini. Inilah saudara-saudara, tidak usah bicara soal perjuangan kiai. Kiai ini sudah pasti, nggak usah ditanya apa perjuangan kiai. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Itu saja kiai tugasnya itu. Tidak ada lebih dari itu. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Betul. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus. Kiai yang peduli dengan negaranya. Betul. Tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur. Betul. Tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur. Kiai yang negur ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang. Bukan musuh saya ini. Saya cinta sama Bupati, supaya Bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan Bupati. Betul atau tidak? Kalau perlu dengan mie goreng, betul tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Ya. Yang enak toh. Jangan dimusuhi, lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Betul. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Merinding ya, merinding saya ya. Saya berikan fakta, karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Lah ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Daripada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oh. Di luar Islam tidak usah. Oh begitu. Jadi awalnya Pancasila mau dibuat untuk tunduk kepada syariat bagi pemeluknya. Bagi yang di luar Islam itu tidak perlu ikut kepada syariat. Oh, luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memang dibangun oleh para ulama. Masya Allah. Merinding saya. Jadi di sini Gus Baha sebagai seorang tokoh juga ya, orang yang dijuluki manusia Al-Quran. Saya juga sering mendengarkan ceramah beliau dan Masya Allah, saya juga suka bagaimana beliau memberikan penjelasan ilmu, fikih, akidah, dan lain sebagainya. Sangat luar biasa. Dan di sini saya sangat bangga, terharu mendengar penjelasan dari Kiai Haji Syukron Makmun menasihati Gus Baha langsung. Coba lanjut kita nonton. Jalankan syariat Islam bagi ini yang disebut Piagam Jakarta. Masya Allah. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Luar biasa. Masa Kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini, gua masih dicurigai. Radikal. Apa-apaan itu?
Nggak ada. radikal, intoleran, dan beberapa kalimat yang lain yang dituduhkan kepada seperti FPI, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan beberapa ustadz yang lain, itu adalah sistem di mana pecah belah bangsa, pecah belah umat menggunakan sistem belah bambu, di mana apabila ada ulama muslim yang berseberangan dengan suatu hal akan diinjek dan yang satu lagi diangkat. Jadi sehingga muslim akan bentrok di bawah, ya. Muslim akan berperang satu sama lain. Padahal Tuhannya sama, akidahnya sama, tetapi karena dipecah belah membuat kita tidak akur sama muslimnya. Oke, lanjut. Kita dengarkan dulu apa yang dimaksud oleh Kiai Haji Sukron Makmun. Nah itu, Kiai radikal tidak ada. Betul. Kalau Kiai Amar Ma'ruf Nahi Munkar ada. Betul kan? Ya. Kita ini cuma menawarkan konsep. Kita ingin melaksanakan peradaban Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Ini yang kita inginkan. Karena Betul. banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu. Ya. Seperti naik klub, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu. Betul. Kami ingin bentuk suatu peradaban, suatu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Betul. Ini kami mau tonjolkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Ya. yudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Betul apa itu, Kiai? Liyudhhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia, ini syariat Islam. Ya. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah syariat Islam. Masya Allah. Waduh, Nampakkan ini syariat Islam. merinding ya. Syariat Islam dalam berkeluarga. Ya Allah. Bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat? Bagaimana syariat Islam dalam ekonomi? Bagaimana syariat Islam dalam politik? Semua Islam ada. Jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada kiai pada takut bicara politik. Ya. Kiai yang melarang politik itu dulu Belanda. Oh ya? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Hmm? Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di majelis taklim dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Oh Karena iya. sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelas kan? Ya Allah. Itu sisa-sisa Belanda itu. Sisa-sisa Belanda. Persilakan. Kalau kiai sayang negara, Memang betul ya. Akhir-akhir ini tuh terutama si Kribo. Kemarin dia juga sering bikin video. Kalau orang muslim jangan bicara politik. Jangan terjun ke politik. Karena di politik itu tidak untuk para ulama. Jadi orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasulullah, memiliki visi-misi untuk menegakkan syariat, memberikan pendidikan secara syariat Islam kepada umat, itu dilarang. Jadi yang boleh masuk ke dalam parlemen atau politik itu hanya orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang yang tidak paham syariat, orang yang tidak paham dengan Alkitab, tidak paham dengan Al-Quran. Sehingga apa? Terjadilah korupsi, terjadilah beberapa hal yang melenceng dari agama Islam, terjadilah beberapa hal yang di situ tidak sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulullah. Padahal yang menciptakan dunia adalah Allah, yang dijadikan panutan adalah Rasulullah. Rasulullah bukan cuma satu, tapi 25. Dan ke-25 Rasul itu adalah panutan bagi kita semua, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dia adalah pencerah umat, dia adalah penuntun umat, dia adalah penyelamat umat. Sehingga apabila kita ingin selamat, yaitu dengan cara menegakkan apa yang Allah turunkan melalui Muhammad, yaitu Al-Quran, dan menjalankan syariat Islam melalui apa yang Rasulullah lakukan dan kerjakan dan ajarkan kepada sahabat dan diturunkan kepada kita. Seperti itu. Apakah salah seorang ulama masuk politik untuk mensyiarkan Islam? Tentunya tidak. Malah itu bagus. Karena Allah akan menurunkan rahmat. Begitu. Lanjut. kalau kiai cinta sama NKRI, saatnya kiai bicara politik. Ya, Politik Al-Quran, betul. politik sunnah Rasulullah, bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul apa tidak? Betul. Silakan kiai bicara politik. Politik Al-Quran, Betul. bicara politik. Politik sunnah Rasulullah. Ya. Yang kayak tadi itu, Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Ya. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua Masya RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Betul.
Masya Allah. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Nah, ini betul gimana? Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri umatih fasakwal fasku kalih. Man yasta'illahu ru'yatan yamutu yauma yamutu. Wa wasalli ru'yatihi haramallahu alil jannah. Ini hadis politik. Haram masuk surga. Ayo bicara dengan orang-orang politik. Saya undang ke rumah. Ayo bicara politik dengan Syukuran Namun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati. Ketika mati kebah sedang menipu rakyatnya, pemimpin sama itu haram masuk surga. Allahu Akbar, ya Allah. Pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin. Betul apa tidak? Betul, amin. Hey, pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye, tolong ya Allah jangan dimatikan dulu. Amin.